Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hakikat, tujuan, dan ciri-ciri pikiran kefilsafatan, alasan filsafat, dan peranannya. Kami di sini berjumlah 2 orang, yaitu aktivis karena itu saya sendiri dan saudari Neri Talenta Simanjuntak. Yang pertama adalah hakikat filsafat. Kata filsafat berasal dari kata filosofia, bahasa Yunani, diartikan dengan mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan filsafah yang biasa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Jadi, filosofia berarti mencintai akan hal-hal yang bersifat bijaksana. Nah, bisa kita ketahui bahwa dia ini adalah mencintai akan hal-hal yang bijaksana. Beberapa paparan tentang filsafat menurut pandangan tokoh masing-masing. Yang pertama adalah Pythagoras. Dalam tradisi filsafat zaman Yunani kuno, Pythagoras adalah orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah filosofia, yang kemudian dikenal dengan istilah filsafah. Pythagoras memberikan definisi filsafah sebagai the love of wisdom. Menurutnya, manusia yang paling tinggi nilainya adalah manusia pencinta kebijakan atau love of wisdom. Sedangkan yang dimaksud dengan wisdom adalah kegiatan melakukan perenungan tentang Tuhan. Pythagoras sendiri menganggap kebijakan yang sesungguhnya hanya dimiliki Tuhan semata-mata. Jadi inilah pendapat dari salah satu ahli, yaitu ahli Pythagoras, yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah kebijaksanaan yang dimiliki oleh Tuhan semata-mata. Yang kedua adalah Socrates. Nah, Socrates ini adalah seorang filosof dalam bidang moral yang terkemuka setelah Thales pada zaman Yunani kuno. Socrates memahami bahwa filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Kemudian yaitu bagian B, tujuan dan ciri-ciri kefilsafatan. Nah, tujuan dan ciri-ciri kefilsafatan yaitu adalah keberadaan filsafat dapat membantu persoalan manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian filsafat dan tujuan filsafat sebagai berikut. Yang pertama adalah agar manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan serta mampu menilai hal-hal di sekitar secara objektif. Yang kedua adalah agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, agar manusia memiliki pandangan yang luas dan terhindar dari sifat egosentrisme. Yang keempat, manusia dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. Yang kelima, agar manusia dapat mendalami unsur-unsur pokok ilmu, sehingga dapat memahami sumber hakikat dan tujuan ilmu. Yang keenam adalah agar manusia memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, agar tenaga pengajar dan siswa memiliki pedoman dalam mendalami suatu ilmu pengetahuan, khususnya untuk membedakan persoalan ilmiah dan non-ilmiah. Nah, yang paling terakhir adalah agar para ilmuwan terdorong untuk mendalami dan mengembangkan ilmu. Nah, inilah beberapa dari tujuan kefilsafatan yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adalah ciri-ciri kefilsafatan. Nah, ciri-ciri kefilsafatan ini sangat beragam. Yang pertama adalah universal dan umum. Artinya, universal dan umum ini adalah secara umum atau berpikir tentang hal-hal serta suatu proses yang bersifat umum. Jadi dia ini bersifat umum, dia tidak hanya bersifat hanya satu saja yang dikajian, tetapi dia itu bersifat banyak. Yang kedua adalah konseptual. Konseptual yang dimaksud ini di sini merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta proses-proses individual. Berpikir secara kefilsafatan tidak bersangkut dengan pemikiran terhadap perbuatan-perbuatan bebas yang dilakukan oleh seorang tertentu sebagaimana yang bisa dipelajari oleh seorang psikolog, melainkan bersangkutan dengan pemikiran. Nah, konseptual ini itu
pemikiran ini adalah bagaikan suatu pemikiran kita itu tentang bertanya atau tanda tanya. Yang ketiga adalah radikal, adalah berpikir sampai ke akar-akar. Nah, maksudnya dia adalah kita itu berpikir sampai ke akar-akar, sampai ke dasar, sampai ke fondasi masalah. Yang keempat adalah koheren dan konsisten, artinya berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah. Nah, maksudnya ini adalah berpikir sesuai kaidah-kaidah, di mana kita itu berpikir sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebudayaan, sesuai dengan kriteria sopan, sesuai dengan santun. Jadi dalam berpikir koheren dan konsisten ini adalah kita itu harus menggunakan atau harus lebih mendalami tentang itu kesopanan. Nah, yang selanjutnya adalah sistematik, yaitu saling berhubungan antara unsur-unsur yang menyatukan suatu bangunan konseptual. Nah, di sini dijelaskan bahwa berpikir sistematik ini adalah dia itu menggabungkan atau berhubungan dengan unsur-unsur. Jadi dia itu bukan cuma satu unsur saja, tapi dia itu bisa mengkaji beberapa unsur seperti yang dikatakan tadi. Dia itu umum, dia itu bisa mengkaji berbagai unsur. Nah, yang keenam adalah komprehensif, yaitu penyeluruhan. Berpikir secara komprehensif merupakan berpikir filsafat yang berusaha untuk menjalankan alam semesta, segala sesuatu secara keseluruhan. Contoh, jika kita memikirkan tentang bumi, maka yang difikirkan adalah apa yang ada di dalam bumi. Nah, yang paling terakhir adalah bebas. Bebas adalah makna bebas ini di sini adalah dimana seseorang itu merupakan dia bebas berpikir. Tetapi di sini bebas merupakan pikiran yang bebas dari prasangka sosial, historis, kultural ataupun religius. Jadi di sini adalah bebas berpikir yang dimana bebas berpikirnya itu dia tidak dalam berpikir yang negatif, tapi dia itu berpikir tentang hal-hal yang positif. Pemikirannya itu tetap positive thinking, tetap yang mengarah ke hal-hal yang positif. Jadi yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan hal-hal negatif di sini tidak dibahas. Maksudnya kita tidak berpikir tentang pemikiran-pemikiran yang negatif. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1 atau khususnya presentasi saya sendiri, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Neri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari anggota kawan kami, yaitu aktivis Carlitos de Buah. Nah, pada pembahasan saya ini membahas tentang alasan berfilsafat dan peranannya. Nah, pertama saya akan membahas tentang alasan berfilsafat. Pertama yaitu menjadi seorang yang kritis. Yang dimaksud dengan yang menjadi seorang kritis ini, dengan kita belajar berfilsafat, maka kita bisa memiliki pemikiran yang kritis. Filsafat akan membentuk pemikiran diplomatis yang bisa menjadikan kamu peka terhadap lingkungan sekitar dan juga bertindak anti-apatis. Nah, yang kedua, mampu berpikir secara rasional dan logis. Filsafat di samping itu, filsafat juga bisa membentuk kamu menjadi seorang pemikir yang logis dan rasional. Dengan metode berpikir seperti ini, kamu bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan dengan baik. Yang ketiga yaitu berpikir independen. Pemikiran independen adalah hasil berpikir secara pragmatis dan terbuka. Kamu juga berusaha mengambil jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Memang, berpikir secara konvensional akan membuat hidup kamu menjadi sistematis, tapi berpikir secara independen membuat kamu bisa melangkah lebih jauh. Selain itu, berpikir independen berarti kamu tidak hidup berdasarkan pemikiran orang lain. Selanjutnya, bagian yang keempat yaitu berpikir secara fleksibel. Nah, filsafat itu sifatnya dinamis, tidak terbelenggu dalam satu aturan dan kaidah. Ini akan membuat kamu memiliki fleksibilitas berpikir, memiliki kemauan untuk mencoba hal baru, tidak harus terikat dengan ide-ide lama.
kamu bisa menggantikannya dengan ide-ide baru yang lebih efektif. Nah, bagian yang kelima yaitu memperluas wawasan. Memiliki wawasan yang luas akan membuat kamu lebih terampil di berbagai bidang. Ingat, peradaban dunia dibangun berdasarkan dari berbagai macam pemikiran. Di samping itu, kamu akan memahami berbagai macam teori-teori dalam kehidupan, sehingga kamu menjadi sadar betapa berharganya kehidupan. Alasan yang keenam yaitu mampu menganalisis setiap permasalahan. Filsafat di sini mengajarkan kita untuk bisa mempertahankan pendapat kita sendiri, serta bisa mengembangkannya secara sehat, menggunakan nalar yang tepat, tidak menggunakan otot dan tidak menggunakan otoritas intervensi. Yang ketujuh yaitu memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi berdasarkan sebab akibat. Prinsip ini disebut juga kausalitas, bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebab yang mengawalinya. Ketika kamu ditanya tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi, kamu tidak lagi menjawab tidak tahu karena kamu sudah memiliki jawabannya. Yang ke-8 atau yang terakhir, menjawab segala pertanyaan tentang kehidupan. Pada dasarnya, filsafat adalah jawaban dari setiap pertanyaan. Mungkin di benak kamu sering terlintas pertanyaan seperti ini. Siapa kita? Untuk apa kita hidup? Apa itu kehidupan? Kamu bisa menemukan metode dan cara yang tepat untuk bisa memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Selanjutnya masuk pada pembahasan peranan filsafat. Peranan filsafat dibagi menjadi tiga. Menurut kelompok kami itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu filsafat sebagai pendongkrak. Yang kedua yaitu filsafat sebagai pembebas, dan yang ketiga itu filsafat sebagai pembimbing. Yang pertama itu filsafat sebagai pendongkrak. Filsafat sebagai pendongkrak yaitu mampu mendongkrak dan menyadarkan manusia agar tidak terlalu percaya pada hal-hal mitos atau mistis. Dan filsafat sebagai pembebas yaitu dapat membantu manusia terhindar dari cara berpikir mistis dan membebaskan manusia dari kurangnya pengetahuan yang menyebabkan manusia berpikir secara dangkal. Dan yang terakhir yaitu filsafat sebagai pembimbing, yaitu mampu membimbing manusia untuk mempercayai hal-hal yang benar-benar nyata dan hal-hal yang benar-benar terjadi dan tidak goib atau tidak mistis. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan dari kelompok kami. Kiranya materi-materi yang kami jelaskan tadi dapat berguna untuk para kawan-kawan dan juga para penonton video ini. Sekian dan terima kasih.